Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga leg kedua 8 besar Europa League antara Sevilla versus Manchester United. Imbang 2-2 di leg pertama, pada leg kedua ini MU tampil tanpa beberapa pemain pilarnya. Dua bek utama, Varane dan Lisandro Martinez, cedera. Bruno Fernandes akumulasi kartu, serta Rashford yang belum fit harus turun dari bangku cadangan, dan nampaknya hal ini sangat berpengaruh pada penampilan MU. Meski dominan dalam possession sampai 62%, MU nampak kesulitan dalam ciptakan peluang. Total hanya satu big chance dibukukan MU, sementara Sevilla 4. Ditambah, blunder atau error yang dilakukan pemain belakang MU menjadikan permasalahan di laga ini semakin pelik. Yap, Harry Maguire dan kawan-kawan harus rela diajar 3-0 oleh Sevilla dan terhenti langkahnya di 8 besar Europa League. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari perspektif taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada laga ini Sevilla menggunakan formasi pakemnya 4-2-3-1. Mereka menggunakan striker murni dari menit pertama. En-Nesyri diplot sebagai ujung tombak ditopang oleh Lamela, Ocampos dan Rakitic di belakangnya. Sementara MU juga menggunakan 4-2-3-1. Maguire dan Lindelof bertandem di jantung pertahanan, gantikan dua center back utama yang cedera. Sabitzer yang mencetak 2 gol di leg pertama kembali bermain di posisi nomor 10, diapit oleh Sancho dan Anthony di sisi sayap, serta Martial sebagai striker di depan. Saat build up, MU harus menghadapi blok press Sevilla yang menerapkan high press agresif sejak awal laga. High press selain untuk menghambat build up dan merebut bola di area pertahanan lawan, juga seringkali membuat lawan tertekan sehingga melakukan kesalahan. Nah, terlihat pada gol pertama Sevilla yang tercipta di menit ke-8. Berawal dari tekanan yang dilakukan oleh pressure terdepan, memaksa Maguire untuk back pass ke De Gea. Selanjutnya, Maguire meminta bola kembali, namun ia nggak meminta di samping, melainkan di tengah. Di sini, ia sudah melakukan scanning sebelumnya. Dua pemain Sevilla pun langsung melakukan pressing kepadanya. Terlihat Maguire yang menerima bola akan langsung mengumpan kepada Wan-Bissaka di kanan, namun akses umpannya sudah tertutup oleh pemain Sevilla. Berhasil rebut bola, En-Nesyri nggak menyia-nyiakan peluang untuk buka keunggulan. Jika diperhatikan, blunder ini menunjukkan problem build up MU secara keseluruhan. De Gea yang memiliki pandangan lebih luas seharusnya bisa melakukan decision yang lebih baik dengan melepaskan bola ke depan. Meskipun pada klip ini, Maguire lah opsi paling memungkinkan karena punya cukup banyak space dan dia bisa saja langsung balik badan untuk melewati press pemain Sevilla. Pun begitu, di beberapa momen sebenarnya MU bisa melakukan build up dengan baik, menggunakan kelebaran maksimal dari fullback yang berikan support kepada center back ketika menguasai bola. Namun memang eksekusinya nggak konsisten. Di akhir babak pertama pun, Sevilla kembali cetak gol yang berawal dari kesalahan umpan Casemiro kepada Wan-Bissaka. Beruntung, gol ini dianulir lantaran akunnya sudah dalam posisi offside sebelum melepaskan cutback kepada Ocampos di kotak penalti. Pada fase attacking, MU yang selama ini bergantung kepada kreativitas Bruno nampak kesulitan ciptakan peluang. Tanpa keberadaan Bruno, MU kehilangan sosok kreatif. Eriksen di laga ini nggak mampu menggantikan peran Bruno. Serangan kerap putus sebelum masuk sepertiga akhir Sevilla. Dengan hal ini, attacking MU lebih banyak bertumpu pada wingernya, Sancho dan Anthony. Salah satu peluang terbuka di laga ini pun bermula dari pergerakan Sancho. Sayang, Wan-Bissaka yang cukup bebas nggak mampu memaksimalkan peluang dengan baik. Selain itu, hal lainnya yang membuat attacking MU melempem adalah pendekatan Sevilla dalam bertahan, di mana pemain-pemainnya terlihat lebih agresif dalam melakukan marking dan tackle.
Sevilla juga kerap melakukan pressing dengan banyak pemain atau pressing trap di berbagai area. Masuknya Rashford, Shaw, dan Weghorst di babak kedua pun nggak mampu bikin banyak perubahan meski beberapa kali bisa merangsek masuk ke kotak penalti dengan terupas-terupas yang lebih sering dilakukan. Sevilla di laga ini bermain lebih direct. Mereka nggak banyak melakukan build up konstruktif dari belakang, lebih memilih untuk langsung melepaskan bola ke depan. Alasannya juga karena sudah mencetak gol lebih cepat. Terlihat di klip ini terdapat banyak momen di mana kiper Sevilla, Yassine Bono langsung melakukan long ball ke depan. Dua fullback Sevilla pun seringkali diposisikan lebih naik untuk menambah jumlah pemain di depan saat long ball dilepaskan. Pada fase attacking, berbeda dengan MU, Sevilla meskipun secara possession nggak dominan, mereka relatif lebih baik dalam melakukan serangan. Pemain-pemain Sevilla di depan aktif untuk bergerak mengekspos ruang kosong di area pertahanan MU. Di awal babak kedua, Sevilla perlebar keunggulan melalui skema corner kick. Crossing dari Ivan Rakitic berhasil disambut dengan baik oleh center back Loic Bade. Sundulan yang melambung ke atas gagal dihalau oleh De Gea. Terlihat permasalahan MU dalam mengantisipasi crossing dari leg pertama belum bisa diatasi dengan baik. Di klip ini terlihat Sevilla kembali mendapatkan peluang dari situasi corner kick. Lagi-lagi, pemain-pemain MU nggak bisa mengantisipasi crossing dengan baik. Dan penampilan buruk MU diperparah dengan kesalahan elementer De Gea yang berujung pada gol ketiga Sevilla. Kiper utama MU itu gagal mengontrol bola clearance dari pemain Sevilla. Terlihat di momen ini sebenarnya En-Nesyri sudah memperlambat larinya dalam melakukan pressing. Namun nggak jelas maksud De Gea di sini melakukan kontrol ataupun langsung membuang bola sehingga menyentuh bagian bawah kakinya. Bola lepas dan berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh En-Nesyri. Pada beberapa video yang lain, ruang taktik sering menyebut masalah build up MU ini bukanlah masalah individu per individu. Karena dalam melakukan build up melibatkan pemain lain dalam mengambil posisi, meminta umpan, atau membuka ruang untuk rekan yang lain. Ditambah, memang Maguire kerap bikin kesalahan konyol yang merugikan tim. Tapi bisa kita lihat juga kelemahan dari De Gea yang nggak bisa berperan menjadi sweeper keeper. Meskipun nggak bisa dipungkiri, ia adalah salah satu shot stopper terbaik di dunia.